Think sharp, work smart, have fun. Trijaya FM. Ditegur main drum siang dan malam, bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tidak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga akhirnya terjadi adu mulut. Tak puas, seorang pria yang diduga ayah pelaku menabrak korban dan istrinya hingga jatuh. Kemudian anak pelaku langsung mencekik sambil mencaci korban dengan kata-kata kasar. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka dari kepala hingga kakinya. Atas mungkin kepala karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, terseret. Ya, terus habis itu pinggang ditendang dan bokong juga ditendang. Berarti itu dua-duanya bapak anak itu ikut mukul ya Bang ya? Iya betul. Itu Mendapati adanya laporan tersebut, anggota Reskrim Polres Jakarta Barat mendatangi lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inafis. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Namun saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Hingga kini Satreskrim Polres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga kini polisi masih menyelidiki terkait laporan seorang pria yang melaporkan tetangganya usai dianiaya karena menegur terduga pelaku yang bermain drum. Dan kini pihak terlapor juga balik melaporkan korban atas pengancaman. Lapor terkait suara drum yang mengganggu, korban dianiaya, dicekik, dipiting, tendang, dipukul. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman ataupun ancaman pengerusakan apabila tidak berhenti bermain drum. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil ditangkap petugas. Ketiganya ditangkap di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan juga Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. Ketiga pelaku penyiraman air keras ditangkap di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa.
Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun, jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena jalan rusak, seorang pelajar meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal kejadiannya, dia ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ dia kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, musuk gini palanya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop yang menjerat ex Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi. Sidang pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 2 orang PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, 1 orang ex-PNS LKPP, mantan kepala LKPP, 1 orang ex-Kemendikbudristek, dan 3 orang pihak wira swasta. Agenda sidang difokuskan pada keterangan saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, mulai dari strategi, riset, hingga pengadaan. Bahwa tidak ada kemahalan harga laptop, dan artinya itu tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP. Pihak Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kemahalan harga pada pengadaan laptop berbasis Chromebook sesuai dengan keterangan saksi LKPP. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan.